KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. Gak apa-apa kan jam belajarnya jam 6 pagi, tapi Sabtu libur. Setuju nggak? Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. Jam 6 pagi. 6 pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Didi benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Mantap. Gak apa-apa kan jam belajarnya jam 6 pagi, tapi Sabtu libur. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju semua. Untuk itu Pak Sekda, kegiatan layanan publik nanti digeser ke hari Jumat. Jam pelayanannya dimulai setelah Jumatan. Itu bukan ini layanan safari Gubernur Jawa Barat yang disebut dengan Nganjang Kawarga, nanti tidak Rabu malam Kamis tapi Jumat malam Sabtu, tapi Nganjang Kawarganya dimulai setelah salat Jumat. Untuk apa? Karena kalau pagi-pagi panas. Kalau dimulai setelah salat Jumat, mulainya jam 2 atau jam 3, layanannya menjelang sore. Orang sudah pada pulang kerja, pada pulang dari sawah, santai menjelang sore. Sorenya hiburan, tidak mengganggu acara anak sekolah. Karena hari Sabtunya pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, kalau jarak rumah ke sekolahnya deket sih saya setuju, sangat setuju. Kalau siswa itu jam 6 pagi itu sudah masuk sekolah ya, udah ada di kelas. Saya setuju. Karena selain mengajarkan anak untuk bangun pagi, udaranya masih segar, bisa mengajarkan anak juga untuk istiqomah sholat subuh ya. Karena otomatis dia akan bangunnya lebih subuh dan ada waktu buat sholat subuh, apalagi berjamaah gitu kan. Cuman masalahnya kalau yang jauh, apalagi keadaan di kampung ya, yang namanya subuh kan masih gelap, apalagi yang nyebrang sungai, kasihan kalau masih gelap itu kan jalan belum kelihatan. Apalagi anak-anak kalau yang kata-kata takut sama hantu, pasti dia gak mau berangkat, ujung-ujungnya minta dianterin, nanti ya malah bikin repot. Ya mending kalau anak-anak udah ada agak kelas 4, kelas 5 gitu kan. Kalau kelas 1, kelas 2 kayaknya nggak bakalan mau berangkat tuh kalau subuh-subuh. Ya mending kalau deket gitu kan. Kan tahu sendiri kalau di kampung ya, kalau di kampung itu subuh itu masih jarang lah orang beraktivitas. Ya kalau di kota iya masih rame gitu kan, kalau subuh tuh rame. Jadi anak-anak tuh nggak, apa ya istilahnya tuh, nggak takut gitu, karena udah banyak orang. Tapi kalau di kampung-kampung kayak di hutan-hutan gitulah, kasihan gitu kan. Kalau gelap-gelapan udah jalan kaki. Mending kalau banyak orang. Kalau yang sendiri kan ada juga anak-anak yang berangkatnya sendiri dari rumah, ya mungkin di jalan bisa sampai temannya. Tapi kan gimana temannya kalau sama-sama borangan, bahasa Sunda namanya susah. Siap-siap guys, kedepannya pelajar di Jawa Barat bakal masuk jam 6 pagi, tapi Sabtu Minggu libur. Pas pertama kali dengar beritanya, gue langsung mikir lah, bukannya dari dulu emang Sabtu libur ya? Soalnya dulu gue sekolah di salah satu SMA negeri Bandung dan Sabtunya libur. Tapi masuknya nggak sejam 6 itu sih, masih jam 7 lah. Kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi ini menimbulkan banyak pertanyaan di beberapa orang, dan gue pribadi pun jujur iya mempertanyakan. Karena dari dulu tuh gue mikir jam 7 pun untuk masuk sekolah itu udah kepagian. Karena udah banyak jurnal
jurnal internasional yang meneliti soal jam masuk sekolah anak. Hasilnya, anak yang masuk sekolah jam 8 ke atas itu mempunyai catatan akademik yang lebih bagus dan kesehatan mental yang lebih oke dibandingkan anak yang masuk jam 8 ke bawah. Karena mereka yang masuk lebih pagi ini mengalami gejala kurang tidur, kecapean, sehingga tidak mampu menyerap ilmu dengan baik. Itulah kenapa negara-negara yang pendidikannya bagus itu masuknya agak siang gitu, kayak Aussie jam 8.30, Jepang jam 8, Finland jam 8. Lagi pula, jika pelajar harus masuk jam 6, berarti guru harus prepare jam berapa di sekolah, jam 5. Seorang tua murid harus bangunin anaknya dari jam berapa, jam 4. Lagi kalau ada murid yang sekolahnya jauh dari rumah. Kan sekarang udah nggak boleh bawa motor, apakah transumnya ada sepagi itu? Takutnya mereka harus jalan jauh, terus nyampe di sekolah capek, ketiduran, gak menyerap informasi, terus masuk barak. Siapa yang udah baca berita ini? Nah, bahwa di Jawa Barat ada usulan masuk sekolah anak dari SD sampai SMA itu dimulai dari jam 6 pagi. Nah, di artikel-artikelnya itu yang protes kebanyakan ibu-ibu. Karena para ibu-ibu ini mikir, ya ampun harus bangun jam berapa buat nyiapin anaknya untuk masuk sekolah. Nah, walaupun ini baru usulan aja, nah kira-kira Bapak Ibu Guru setuju nggak nih kalau misalkan anak-anak, murid-murid kita ini masuk di jam 6 pagi? Jam masuk sekolah di Jabar pukul 6 dan pemberlakuan jam malam siswa mulai Juni 2025. Ini menurut gua nih ya, instruksi Gubernur Jabar ini Kang Deddy Mulyadi udah tepat. Keputusan yang tepat. Nah, karena dapat mengurangi tindak kejahatan nih buat siswa itu sendiri. Yang kedua, mengurangi kegiatan tawuran antara siswa. Yang semakin kesini kegiatan itu semakin mengkhawatirkan. Kemudian yang ini nih jam 6 emang nggak kepagian? Jam 6 loh. Pagi banget itu jam 6. Mendingan jam pulangnya aja yang diundur, ya kan? Biar semakin sempit nih jam nongkrong-nongkrong di luar sekolahnya tuh yang nggak bermanfaat. Yang tadi tuh kegiatan tawuran tadi juga lebih bisa diminimalisir biar kedamaian antar sekolah tuh bisa tercipta. KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Selalu ada yang baru. Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya, jam 9 harus tidur. Gila ini orang nih. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu loh. Ngapain gitu. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan, sibuk ngurusin double jabatan ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gue dongkol lihat KDM ini, sungguh gue dongkol bener, dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden ya, kenapa dia jadi bagus gitu ya, kenapa dia jadi benar gitu ya. Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM kenapa kebijakan lu didukung oleh rakyat, kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa lu sampai masukin anak ke barak militer? Ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan? Nah, itu didukung sama rakyat. Sini deh gua belajar sama lu KDM. Atau sementara deh lu gantiin gua jadi presiden deh, sementara deh. Kira-kira begitu ya. Biar enak kita lihat. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa, oh ada pemerintah gitu. Jadi gue kadang-kadang ngerasa ya, KDM ini terlalu benar ini. Kenapa sih dia berpikir negara mau jadi baik gitu? Kadang-kadang saya berpikir begitu. Jadi akhirnya rakyat Jawa Barat aja yang menikmati. Tapi kalau Presiden Prabowo mau belajar sama KDM kan jadinya seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Ya, kalau ini kan cuma rakyat Jawa Barat. Ya kita sedih gitu ya. Coba Pak Presiden manggil tuh KDM, lu di sini. Lu ajarin gua nih cara buat kebijakan yang baik supaya menyenangkan rakyat. Nah, kalau itu kan enak. Kan anak buah presiden tinggal dipanggil, Pak. Ayo Pak, panggil dia, Pak. Itulah kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang baru. Anak sekolah berangkat jam 6 harus sampai sekolahan. Dan komentar dari netizen, ada yang bilang baguslah untuk mengurangi angka tawuran. Ada yang juga meminta jam pulangnya dikurangi aja daripada jam masuknya. Emang kalau jam 6 pagi masih petang kalau di kampung itu. Tapi ini masih rencana ini.
setelah membuat kebijakan pelajar jam 9 harus di rumah sudah berjalan, ya itu tadi dia membuat lagi kebijakan jam 6 pagi anak sekolah harus di sekolahan. Nah ini gurunya jam berapa berangkatnya nih? Gimana menurut kalian tentang ini? Jam 6 pagi anak sekolah harus sampai di sekolah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.